Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan untuk kita dalam menunaikan kewajiban-kewajiban rutinitas kita, salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita akan melanjutkan dengan kajian rutin dalam segmen kajian tauhid. Kita sampai pada pembahasan ayat 56 dari surah Adz-Dzariyat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, terkecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Pertama yang kita mau jelaskan, kata illa liya'budun, terkecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Ini namanya pengecualian yang akan menghasilkan fokus pada satu permasalahan, yaitu tidak ada maksud lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia terkecuali satu tujuan, yaitu lil ibadah, terkecuali untuk beribadah. Kemudian apa makna lam yang bersambung dengan liya'budun? Di sini dikatakan ini macam lam lit ta'lil. Apa itu lam lit ta'lil? Lam yang menunjukkan sebab. Lam yang bermakna sebab, yaitu dengan sebab tujuan untuk beribadah. Jadi liya'budun itu apa sebabnya Allah menciptakan jin dan manusia? Yaitu untuk beribadah. Itu namanya lam yang bermakna sebab. Libayanil hikmati minal khalqi, untuk menjelaskan hikmah dari penciptaan itu, untuk menjelaskan hikmahnya daripada penciptaan jin dan manusia. Kemudian ada dua macam lam ta'lil. Ada dua macam lam ta'lil. Yang pertama namanya al-illatul ghaiyah. Yang kedua namanya al-illatu al-mulazimah al-mujibah. Iya. Memang begitu bahasanya. Ya, di dalam pembahasan ini tinggal
Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada saya untuk bisa menerjemahkannya, ya, karena agak susah diterjemahkan ini. Apa itu al-illatul ghaiyah? Sebab yang menunjukkan tujuan utamanya. Tujuan utamanya diciptakan jin dan manusia itu. Kalau al-illatul ghaiyah, tidak mesti bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti terjadi secara 100%. Ya, maksudnya di sini kan Allah mengatakan tujuan penciptaan manusia agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataannya ternyata makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, jin dan manusia, dalam kenyataannya ada juga yang tidak beribadah kepada Allah. Iya, ada juga yang tidak menyembah Allah. Ada yang mempersyirikatkan Allah, ya, ada yang syirik, ada yang durhaka. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-illatul ghaiyah, sebab yang sekedar menyebutkan tujuan penciptaan itu, tapi tidak mesti 100% menjadi kenyataan. Iya. Penulis ya buku ini memberikan contoh. Contohnya begini. Saya membeli pulpen untuk menulis. Jadi tujuan saya membeli pulpen itu, alat tulis menulis itu adalah untuk dipakai menulis. Memang pulpen itu, pena itu dibuat memang tujuannya untuk dipakai menulis. Nah, apakah setiap seseorang membeli alat tulis menulis itu mutlak dia pakai menulis? Tidak selamanya. Terkadang orang beli pulpen, ya, dia simpan-simpan saja di kantongnya, tidak pernah dia pakai menulis. Ketika ditanya, untuk apa kau beli itu pulpen? Bilang, untuk menulis. Kenapa kau tidak menulis? Ya, memang tidak mutlak saya mesti menulis. Memang tujuan utamanya memang dipakai untuk menulis. Nah, itu namanya illah ghaiyah, sekedar menyebutkan tujuan tapi tidak mesti terjadi 100%. Iya. Kalau yang kedua, al-illatu al-mulazimah al-mujibah, itu memang kalau Allah menyebutkan dan dia masuk pada illah yang kedua, itu harus kenyataannya 100% makhluk yang diciptakan oleh Allah itu harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang kita ambil pelajaran dari dua macam illah dalam liya'budun, lam yang bertengger pada liya'budun, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, kemudian Allah menciptakan kehendak pada setiap makhluk itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehendak, kemauan pada diri kita. Nah, kemauan atau kehendak yang Allah ciptakan pada setiap makhluknya ini, atau kita katakan pada jin dan manusia ini, adalah kehendak yang memberikan ruang untuk dia berikhtiar. Untuk memberikan ruang untuk dia berikhtiar. Maksudnya untuk dia memilih. Iya.
Gak susah saya rasa saya terangkan ini. Iya. Jadi al-illal ghaiyah itu memang Allah menciptakan kehendak pada diri manusia. Setiap kita ini punya keinginan-keinginan, Pak. Iya. Maksudnya Allah tidak patok bahwa ketika engkau kuciptakan tidak bisa tidak harus terjadi kau menyembahku. Karena kalau illah yang kedua yaitu al-illah al-mulazimah al-mujibah, bahwa setiap Allah menciptakan jin dan manusia, makhluknya itu otomatis tidak ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua taat pada Allah. Tidak ada yang durhaka. Kalau seandainya itu yang terjadi, maka tidak ada tidak ada unsur ujian dalam kehidupan ini. Tidak ada ujiannya kita dalam kehidupan ini karena kehendak yang Allah ciptakan bagi diri kita ini tidak ada pilihan. Pokoknya aku ciptakan kamu, otomatis kamu beriman semuanya. Nah, itulah yang Allah katakan di ayat yang lain, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andaikan Allah menginginkan, ya, keinginan ini adalah keinginan mutlak. Allah tidak berikan pilihan. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Niscaya akan beriman kalian semuanya di permukaan bumi ini tanpa kecuali. Iya. Itu ada ayat yang begitu bunyinya, Pak. Jadi andaikan Allah menginginkan, iya. Kira-kira kalau saya mau bahasakan, andaikan Allah mau menggunakan hak prerogatifnya, pokoknya tidak ada, semua beriman. Bisa, Pak. Bisa. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna amma amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah bisa bacakan semua hambanya ini. Allah cuma bilang kun fayakun, beriman kita semua. Tapi ternyata kenyataannya tidak, Pak. Apa hikmahnya Allah tidak menggunakan al-illah al-mulazimah al-mujibah? Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kelihatan unsur ujian itu. Karena kalau seandainya kita tidak punya pilihan, tidak ada unsur ujiannya. Tidak ada unsur ujiannya. Ya. Di depan kita, yang mana kau pilih? Yang kanan atau yang kiri? Ya. Yang kanan itu jalan menuju surga. Ya. Yang kiri itu jalan menuju neraka. Ya. Yang kanan ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan menuju surga itu di dalam proses perjalanan kita, Allah Subhanahu wa taala menyimpan dalam proses perjalanan kita untuk sampai ke surga perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Jadi Allah memang kasih ujian. Ini jalan endingnya sampai kau di surga. Tapi untuk sampai di sana, kamu mesti melewati rintangan-rintangan ini yang kau tidak suka. Sebaliknya ini jalan kiri, jalan menuju neraka. Allah kasih ujian dalam perjalanan itu perkara-perkara yang disenangi betul oleh hawa nafsu. Terserah kau, yang mana kamu inginkan wahai manusia. Ya. Kalau ini memilih jalan kanan, memang berpayah-payah dulu, bersusah-susah dahulu. Ya, apa itu pepatah klasik? Pokoknya bercapek-capek dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi seakan-akan begitu. Ini ada jalanan menuju surga, tapi kau harus bersungguh-sungguh dulu, kau harus capek dulu. Iya. Di situ ada jihad, di situ ada menahan hawa nafsu, ya. Di situ banyak yang diharamkan, ya. Ini kalau kita mau melihat ini, kenapa itu kalau yang haram memang hawa nafsu kita suka sekali, ya. Kalau yang diharam-haramkan itu
hawa nafsu suka. Ya. Sementara yang dihalalkan hawa nafsu tidak suka. Iya. Coba kita lihat. Iya. Ada orang tidak ada yang kurang sama istrinya. Istrinya mungkin dari sisi fisik, Masya Allah. Ya. Pokoknya semua terpenuhi. Tapi kenapa dia tidak tertarik sama istrinya? Yang dia suka itu yang bukan istrinya. Nah, itu contoh bahwa memang Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita ini untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beda umpamanya dengan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak dibarengi dengan hawa nafsu. Malaikat itu bertasbih kepada Allah, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Bertasbih kepada Allah siang dan malam. Apa maksudnya itu siang dan malam? 24 jam. La yafturun, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Iya. Nah, kalau kita bertasbih bilang subhanallah, 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 subhanallah. Berapa lama bisa bertahan bilang begitu, Pak? Ya. Kalau bisa bertahan 1 jam itu luar biasa itu. Wih, Bapak itu dari tadi itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Karena memang manusia itu Allah kasih yang namanya hawa nafsu. Iya. Maka dari sisi ini antara malaikat dengan manusia, manusia itu ketika berhasil melewati ujian, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena tingkat ujiannya sangat berat. Tingkat ujiannya sangat berat. Ini harus melewati rintangan, kemudian mendapatkan hasil. Ini tidak ada rintangannya langsung dapat hasil. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah mendesain kehidupan itu supaya ada rintangan. Allah memang telah mentakdirkan kehidupan itu harus ada rintangan dan pada akhirnya endingnya kita mendapatkan kebahagiaan. Iya. Kalau kita mau analisa itu Nabi Adam. Nabi Adam itu ditinggal di mana dulu? Kan tinggal dalam surga itu Nabi Adam, Pak. Ya, dengan istrinya. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam dan istrimu, pokoknya kau tinggal dalam surga itu semaumu bagaimanapun. Iya. Makan sepuasnya. Iya. Nikmati seluruh fasilitas yang ada dalam surga itu. Hanya satu saja, wala taqrabah hadhihi syajarah. Satu saja yang saya minta, jangan kau dekati pohon ini. Ya, selain daripada itu, silakan Anda menikmatinya. Silakan Anda menikmatinya. Tapi itulah perjalanan takdir daripada Adam. Kenapa lagi dia digoda sama iblis? Iya. Ketika dia digoda oleh seorang ini, iblis tergoda betul. Dan dengan satu pelanggaran itu, memakan buah khuldi itu, akhirnya dikeluarkan dari surga. Dan akhirnya diturunkan ke bumi. Iya. Berarti sebelum Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu, berarti bumi itu sudah ada. Allah sudah menyiapkan bumi. Iya. Berarti memang sudah seperti itu jalan ceritanya. Maka akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, turun ke bumi. Iya. Kita kalau mau berandai-andai, Pak, hampir kita semuanya ini sudah penghuni surga. Kalau seandainya Nabi Adam tidak keluar dari surga, sayangnya dia keluar dari surga. Nah, begitu. Logikanya kalau seandainya Adam tinggal dalam surga, kan beranak pinak, nah kita lah termasuk di antara
anak cucunya, sudah terima beres surga ini. Tapi Allah tidak menginginkan kehidupan ini tanpa ujian. Ya, Allah memang telah tetapkan harus ada ujian. Maka ketika Adam dikeluarkan dari surga, mulailah dia merasakan kesulitan-kesulitan hidup itu. Bayangkan, tadinya di surga, ya, sekarang dihempaskan ke bumi, Pak. Ya. Tidak usah tadinya di surga, terlalu tinggi itu. Tadinya presiden, ya, sekarang sudah bukan presiden. Tadinya gubernur, sekarang sudah mantan. Tadinya pejabat, sekarang sudah mantan. Itu baru sama-sama di dunia, sudah luar biasa itu. Bagaimana keinginannya membayangkan, wih dulu ketika saya ini, Masya Allah. Ketika saya pejabat, Masya Allah. Iya, mau masuk mobil saja dibukakan pintu. Iya, tidak perlu capek-capek bawa tas, dibawakan tasnya. Dulu, apatah lagi Adam, dulu di surga, Pak. Subhanallah. Sekarang ini kenyataan realitanya, dia di bumi. Maka Allah mengatakan, wahai Adam, coba bandingkan ketika dulu engkau di surga dan apa yang kau rasakan sekarang. Ada perbedaannya enggak? Dia bilang, ya Allah, jauh sekali perbedaannya. Ya, kalau di dunia ini kita mau makan berusaha dulu, ya, tanam padi dulu, ya, itu pun tidak langsung berbuah, ditunggu berbulan-bulan dulu, ya, setelah itu pokoknya diproses, ya, terkadang berhasil, terkadang gagal. Maka Allah bilang pada Adam, inilah kehidupan, hakikat kehidupan dunia yang melewati proses-proses itu, wahai Adam. Nah, sekarang aku turunkan syariat kepadamu, ini ada perintah, ini ada larangan. Kalau kau lakukan perintah ini, kau akan kumasukkan ke dalam surga. Kalau kau hindari larangan ini, akan kumasukkan ke dalam surga. Tapi bila mana kau tidak indahkan itu, perintah kau langgar, larangan kau langgar, maka aku akan masukkan ke dalam neraka. Bagaimana wahai Adam? Dia bilang, wahai Adam, iya, saya ingin kembali ke tempat yang semula, ya Allah. Sangat tidak punya keinginan sedikit pun, ya, sebesar lubang jarum untuk kembali ke nerakamu, ya Allah. Maka Allah mengatakan, baca-baca kau dulu. Nah, ini peraturannya kalau kau mau kembali ke tempat yang semula. Ya, seperti itu kalau orang melamar pekerjaan. Sudah siap, sudah siap. Baca kau dulu, jangan langsung tanda tangan. Jadi seakan-akan Nabi Adam ini baca berulang-ulang. Ini persyaratannya. Oke, sudah? Kita buat MOU, tanda tangan. Maka pada akhirnya kita juga, anak keturunannya mengikuti sunnah itu. Kita ini tidak pernah di surga, tapi mengikuti jejak langkah daripada Adam alaihissalam. Kalian juga anak cucunya ini, ketika kalian ingin kembali mengikuti, ya, nenek moyang kalian, maka aku berikan juga aturan-aturan kepada kalian. Itulah Allah mengirim Nabi, itulah Allah menurunkan kitab suci, supaya membimbing kita untuk sampai ke tempat yang pernah ditempati oleh Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Ketika Nabi Adam berhasil kembali ke surga, maka disitulah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur yang berlipat-lipat ganda, melebihi syukurnya ketika dulu pertama kali dimasukkan ke dalam surga tanpa usaha. Itu bedanya. Jadi dulu dimasukkan surga tanpa usaha. Kalau sekarang yang kedua ini, andaikan Allah masukkan surga nanti, maka masuk surga yang kedua ini, itu melewati rintangan, ya, melewati liku-liku, dan pada akhirnya sampai. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ini, Pak. Ketika seseorang itu mencapai sebuah kesuksesan yang prosesnya melewati kesulitan-kesulitan, Pak. Iya. Ada orang yang jadi sarjana, memang belajar betul, kuliah betul. Iya. Maka dia dapat S1. Wah, tidak gampang itu S1 itu.
Ya. Berapa tahun saya belajar itu baru saya dapat itu ijazah. Ya. Ijazah asli betul. Ya. Iya. Masuk S2 lagi. Iya, belajar betul dia, diuji. Iya. Berapa guru besar yang mengujinya? 7 guru besar yang mengujinya, macam-macam pertanyaannya. Iya, sempat dia berkeringat. Iya. Ditanya tentang beberapa persoalan-persoalan. Padahal dia sudah sarjana. Iya. Ketika dia lolos, dapat S2. Iya. Masuk lagi S3. Iya. Tidak ada hadiah. Pokoknya kamu harus melewati itu semuanya. Iya. Tapi sekarang ini gampang sekali juga. Orang bisa tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tiba-tiba S1, tiba-tiba S2. Iya. Bahkan bisa beli ijazah sekarang ini, Pak. Bisa, Pak. Iya. Tapi di mana enaknya itu mendapatkan sesuatu yang tidak ada perjuangannya? Di mana letak enaknya itu? Allah menginginkan kita menikmati betul kehidupan itu dengan proses yang berliku-liku, akhirnya kita sampai ke dalam surga. Dan begitulah kira-kira orang yang pernah memiliki sesuatu, kemudian dia hilang, untuk mendapatkannya harus dia berjuang. Itu lebih manis ya perjuangannya dibandingkan dengan yang pertama. Kasih contohnya mas sekalian. Orang yang selama ini menjaga kesehatannya, alhamdulillah sehat walafiat. Iya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya dia mendapatkan ujian dari Allah, dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit, Pak. Tentu setiap orang yang pernah sehat kemudian dia sakit, Pak, pasti dia mengingat masa sehatnya. Masya Allah, waktunya saya sehat dulu itu, mau ke Malino, mau ke kemana, pokoknya mau kemana saja. Sekarang dia di tempat tidur. Tapi dia tidak pernah putus asa, Pak. Dia terus berdoa pada Allah. Dia berikhtiar. Ya. Dan pada akhirnya Allah mengembalikan kesehatannya kembali. Bagaimana perasaan yang kedua itu, Pak? Biasanya kalau orang seperti itu, Pak, biasanya lebih selektif, lebih berhati-hati. Nah, itu diantara hikmahnya. Kalau dulu itu sehat, ya, mau dikasih apa aja, makan, ya. Kalau yang kedua ini, wah, dia apa? Dia selektif, ya. Mau makan teh, mau minum teh saja bilang ini teh, tidak terlalu banyak gulanya ini, ya. Kenapa? Karena dia kena penyakit diabetes, ya. Maka dia lebih berhati-hati, Maka sesuatu yang pernah ada kemudian hilang, kemudian Allah kembalikan, itu menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu pernah dia masuk surga. Kemudian setelah itu hilang surga darinya. Ya, hilang surga darinya. Kemudian Allah katakan kalau kau menempuh jalan ini, kau bisa kembali kepada tempat yang semula. Akhirnya dikembalikan ke dalam surga. Kembalinya yang kedua kalinya ini jauh lebih nikmat perasaannya karena telah melewati sebuah rintangan yang sangat luar biasa. Kemudian dia mendapatkannya. Jangankan itu kita cerita tentang surga. Hal-hal yang biasa-biasa saja kadang-kadang. Contohnya Pak, ada orang ke masjid pakai sendal kulit, ya harganya mungkin 500.000, ya atau 1 juta, ya. Dia pergi saja ke masjid itu, ya. Setiap masuk masjid ya dia simpan saja di luar. Ya. Sekalinya hilang, hilang sendalku yang harganya 1 juta. Ya. Ternyata tidak hilang, dia cuma ditendang jamaah. Ternyata terlempar di bagian bunga-bunga di situ. Tapi 2 hari baru dia dapat. Ternyata tidak setelah dia dapat itu, Pak, walaupun istilahnya tidak dicuri, tapi ketika dia sudah mendapatkan kedua ini dia lebih berhati-hati lagi. Simpan di situ. Ya. Simpan di kotak-kotak di situ, simpan di rak-rak di situ. Karena dia sudah punya pengalaman. Begitulah hikmah Allah Subhanahu wa taala merancang kehidupan ini. Pertama dalam surga, kemudian dikeluarkan, terhempas ke bumi, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan
Allah Subhanahu wa taala memang dalam kehidupan ini jamaah sekalian cuma menciptakan 3 tempat. Menciptakan 3 tempat. Yang pertama, tempat itu namanya dunia. Ini kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini, Pak. Iya. Kita ini satu klaster. Ya. Jadi tidak ada pemisahan. Ya. Kita ini bertetangga. Ya. Tidak ada aturan, tergantung siapa yang lebih duluan beli di situ, ya dialah yang dapat. Iya. Terkadang kita bertetangga mungkin dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Iya. Yang satu rajin ke masjid, yang satu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturan itu agar supaya di hari kemudian kelak nanti manusia akan dimasukkan di salah satu di antara 2 tempat itu. Yaitu yang pertama al-jannah. Inilah hasil daripada tempaan. Inilah hasil daripada tempaan. Bagaikan emas batangan, dia harus ditempah, Pak. Dia harus tempah itu emas batangan. Akhirnya ada yang menjadi perhiasan, menjadi cincin, menjadi gelang, menjadi anting-anting, menjadi rantai. Maka yang berhasil ditempa ini dari emas batangan ini, inilah yang dihargai. Inilah yang dihargai. Inilah yang mahal harganya. Tadi itu emas batangan yang ditempa, dalam proses penempaannya ketika dileburkan ke dalam api, saya rasa ada juga ampasnya itu, Pak, ada kotorannya. Ada kotorannya. Jadi setiap emas yang mau ditempa itu pasti terbagi 2. Ada yang menjadi emas murni, ada yang menjadi ampas dan kotoran. Iya. Yang menjadi emas murni ini, perhiasan murni inilah yang mahal harganya, Pak. Ini mahal harganya. Iya. Hanya hitungan gram mahal harganya, Pak. Coba lihat itu. Kalau emas, iya. Di mana biasanya disimpan emas itu? Emasnya ibu-ibu kalau dia tidak pakai, di mana disimpan? Iya. Disimpan di dalam laci. Disimpan dalam laci. Di dalam laci itu tidak sembarang laci. Biasanya ada kotak-kotaknya lagi. Ya, ada kotak-kotaknya baru dikunci. Ya. Setelah dikunci itu lacinya, dikunci lagi lemarinya. Ya. Setelah dikunci lemarinya, lemari itu di mana? Lemari itu dalam kamar. Kamar yang paling aman. Ya. Kamarnya juga dikunci. Ya. Setelah mau tinggalkan rumah, maka rumahnya juga dikunci. Ya. Setelah itu masih ada pagar. Pagarnya juga dikunci. Jadi sudah berapa lapis itu, Pak? Demi menjaga barang yang berharga, Pak. Demi menjaga barang yang berharga. Nah, orang-orang beriman itu, orang-orang bertakwa itu merupakan hasil tempaan. Jadi kalau orang berhasil menjadi beriman dan bertakwa, itu hasil tempaan emas murni. Di mana ditempatkan? Ditempatkan di tempat yang mulia. Ya. Coba lihat itu. Kalau penjual emas, masa dia simpan itu emasnya di pinggir jalan kayak seperti menjual tembang? Ya. Di lemari etalase, Pak, itu di Sumbawa Pusat itu dilihat. Di lemari etalase itu. Tidak bisa kita langsung ambil itu, diambilkan sama tokenya itu, Pak. Tidak bisa. Maka orang-orang beriman itu setelah berhasil ditempatkan di tempat yang termulia yang namanya al-jannah. Yang namanya al-jannah. Ada yang menjadi ampas dan kotoran. Ampas dan kotoran yang membandel ini ada juga tempatnya Allah buatkan. Yang mana itu jamaah sekalian? Itulah dia neraka. Itu tempatnya ampas di situ, Pak. Tempatnya ampas. Makanya Allah mengatakan orang-orang kafir itu fi dari jahannam khalidina fiha abada. Di dalam neraka jahannam mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Iya. Kenapa orang-orang kafir itu seperti kata Al-Qur'an,
di dalam neraka kekal selama-lamanya. Karena ampas dan kotoran, macam kotoran yang ada pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu masuk dalam kategori najasatun mughalladhah. Biasa dengar istilah najasatun mughalladhah? Najasatun mughalladhah, najis besar. Ya, najis besar. Apa contohnya najis besar itu, Pak? Seperti air liur anjing. Itu dalam fikih Islam itu masuk dalam contoh najasatun mughalladhah, najis besar. Kalau seekor anjing menjilat bejana-bejana, ya, panci, piring dan yang semacamnya, ya, bagaimana cara membersihkan daripada bejana itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicuci 7 kali, diantarai sekali dengan tanah. Diantarai sekali dengan tanah. Jadi 8 kali dengan tanah. Sampai 7 kali dicuci. Ya. Idza walagal kalbu fi ina ahadikum falyabghilhu sab'an. Apabila bejana-bejana kalian dijilat oleh anjing, maka cucilah 7 kali, digosok, kemudian diantarai dengan tanah. Karena air liur anjing itu najasatun mughalladhah. Ya, najasatun mughalladhah. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam pandangan kita orang Islam, itu najisnya bukan hanya sekedar najasatun mughalladhah. Bukan sekedar najis besar. Apa nih kalau begitu? Ada lagi di atasnya. Bukan dia najasatun mughalladhah, tapi memang dia yang memproduksi najis besar. Seperti anjing itu, Pak. Anjing itu memang memproduksi najis besar. Air liurnya namanya najasatun mughalladhah. Tapi dari mana sumbernya itu najasatun mughalladhah? Anjing. Ya, dari anjing. Baik. Itu anjing, Pak, tidak ada cara bisa mensucikannya. Tidak bisa. Mau direndam di air berhari-hari, mau disikat bagian mulutnya, tidak bisa dia bersih, Pak. Karena memang ini makhluk yang memproduksi najis besar. Maka orang-orang kafir dan orang-orang yang mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dikekalkan di dalam neraka oleh Allah dan tidak keluar-keluar karena memang sumber najis mughalladhah yang andaikan pun dicuci 1000 tahun di neraka tidak akan pernah bersih. Tidak akan pernah bersih. Itulah hikmahnya kenapa mereka dikekalkan di dalam neraka. Yang kedua, jemaah sekalian, ini penting. Ada orang-orang yang membawa najis juga. Nah, ini saya bertanggung tentang penjelasan ahli sunnah wal jamaah. Ada orang-orang yang ada asal keimanan padanya. Ada asal keislaman padanya. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Tapi mungkin dalam menjalankan kewajiban itu, ya terkadang menjalankan, terkadang tidak. Iya. Dia bilang, kau percaya bahwa sholat itu wajib? Iya, wajib. Iya. Tapi kenapa kau tidak laksanakan? Bilangnya, malas aku rasa. Nah, itu beda hukumnya, Pak. Karena malas dan dari Allah mengatakan, itu parum-parumpai saja itu. Nah, itu beda itu, Pak, beda hukumnya. Ada orang yang diakui sebenarnya wajib ini, tapi ya karena kelemahan iman. Nah, ini bagi orang yang melakukan pelanggaran di dunia, tapi ada asal keimanan padanya. Inilah keutamaan la ilaha illallah, jemaah sekalian. Ketika di dunia ini dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana perlakuannya di hari kemudian? Bagaimana perlakuannya di hari kemudian? Jadi di hari kemudian itu
Allah memiliki hak prerogatif. Seorang muslim yang mungkin biasa meninggalkan kewajiban, iya, yang menzalimi orang, maka ini ada dua kemungkinan. Terutama ketika dosa itu yang langsung berkaitan dengan Allah, selain daripada kesyirikan. Nah, itu dikecualikan. Selain daripada kesyirikan, selain daripada dosa syirik, maka ada kemungkinan Allah bisa mengampuninya langsung tanpa dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah langsung menggabungkan dengan saudara-saudara mereka yang sudah berada di dalam surga. Ini kemungkinan yang pertama. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi ini adalah bentuk kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa istilahkan ini ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap, Pak. Kalau Allah takdirkan kita seperti itu, bagi yang pendosa tidak sempat bertaubat di dunia, Allah ingin mengampuni, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melarang Allah. Atau kemungkinan yang kedua, bagi pelaku dosa ini selain daripada kesyirikan, itu diperumpamakan adalah orang yang terkena najis. Orang yang terkena najis. Dia bukan sumber najis, tapi orang yang terkena najis. Bagaimana contohnya itu yang terkena najis? Contohnya kita punya kain ini, baju, Pak. Baju. Kalau dia tersentuh kencing, pasti najis kan, Pak? Pasti najis. Maka kain itu namanya kain bernajis karena dia terkena najis. Maka bagaimana caranya ketika kain itu bernajis? Ya. Apa langsung dibuang? Setiap terkena najis buang. Beli lagi. Woi, banyaknya wanita itu, Pak. Ya. Tidak perlu dibuang, Pak. Ya. Di laundry saja. Laundry, ya, dikeringkan, disetrika, pakai lagi. Ya. Kitanya yang apa? Kadang-kadang terkena itu. Maka seperti itu keadaannya orang-orang yang ada asal tauhid padanya, tapi dia terjatuh pada dosa-dosa yang tidak sempat dia tobatkan ketika di dunia. Maka opsi yang kedua, kemungkinan itu Allah celupkan sementara ke dalam neraka. Dilondri dulu, Pak. Ya, dilondri dulu istilahnya. Jadi Allah kasih transit di neraka dulu, bilang dicuci-cuci ke dulu, karena ini surga adalah tempat yang steril, tidak boleh sedikit pun ada najis yang masuk ke dalam. Harus betul-betul steril ini. Ya, melebihi daripada steril yang apa di rumah sakit biasa bagaimana, melebihi daripada itu. Ya. Nah, maka kalau Allah menginginkan, Allah mengampuni dosanya, dianggap najisnya itu sudah hilang. Nah, kalau dia sudah hilang, maka dengan kemahadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali gabungkan dengan penghuni surga. Nah, itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang orang beriman yang terjatuh pada dosa di dunia, dia tidak sempat bertobat, kemudian dia meninggal. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ampuni dia dan tidak ada yang bisa keberatan pada Allah kalau Allah melakukan itu. Kemungkinan yang kedua itu tadi, ya, dia dicuci-cuci dulu. Tapi saya mau informasikan, itu lamanya dicuci berapa lama? Nah, itu lagi yang menjadi masalah itu. Itu yang jadi masalah. Iya. Jadi kata Allah, perbandingan antara hari kemudian dengan hari dunia, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu harinya, hari kemudian, di hari kemudian, baik surga ataupun neraka, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu bagaikan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Jadi saya tinggal hitungan matematika mama. Jadi berarti kalau satu hari tinggal dalam neraka, berarti 1000 tahun seakan-akan seperti dunia. Bagaimana kalau Allah bilang, ya kau 7 hari saja, tidak lama. Berarti 7000 tahun. Ya. Kesimpulannya, Pak, jangan pernah ada opsi bilang, biar misalnya opsi itu kan pada akhirnya masuk surga juga. Jangan, Pak. Ya. Pokoknya beli tiket direct.
yang langsung, tidak perlu transit. Ya. Kita tahu juga itu perbedaannya tiket langsung dengan tiket transit. Capek itu kalau orang transit, Pak, bawa koper apa dan sebagainya. Ini langsung masuk ke dalam surga. Inilah yang amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukanlah dengan banyak berzikir pada Allah, hati-hati kita akan menjadi tenang. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.